Selamat pagi anak-anak. Mari belajar. Belum belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari baru ini. Sekarang kami mau belajar. Berkatilah kami agar bisa mengikuti pelajaran agama dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita melihat materi kita. Materi kita ialah aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Anak, tahukah kalian perbedaan ciri-ciri fisik perempuan dan laki-laki? Sekarang mari kita lihat ciri fisik laki-laki. 1. Tubuhnya berotot. 2. Memiliki jakun. 3. Memiliki jenis kelamin laki-laki. Anak-anak, inilah ciri-ciri fisik laki-laki. Tubuhnya berotot, memiliki jakun, memiliki jenis kelamin laki-laki. Sekarang mari kita melihat ciri fisik perempuan. 1. Kulitnya halus. 2. Bisa mengandung. 3. Bisa melahirkan. 4. Bisa menyusui. Inilah ciri fisik perempuan. Mari kita lihat apa ciri fisik yang khas dari laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dipertukarkan. Inilah ciri fisik yang khas dari laki-laki yang tidak dimiliki oleh perempuan dan tidak bisa ditukarkan, yaitu jakun, kedua jenis kelamin. Sedangkan perempuan, ciri fisik yang khas dari perempuan yang tidak ada dalam tubuh laki-laki yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, dan jenis kelamin perempuan. Dan keempat hal ini tidak bisa ditukarkan atau diberikan kepada laki-laki karena ini adalah ciri fisik yang khas dari Allah kepada perempuan. Sekarang anak-anak, mari kita melihat pandangan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki pada umumnya.
Di sini terlihat bahwa ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki lebih kuat. Anak laki-laki harus sekolah, sedangkan anak perempuan dipandang lebih lemah dan anak perempuan tidak boleh sekolah. Pandangan ini ada ketika pada zaman Ibu Kartini. Sekarang anak-anak, mari kita melihat pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki dalam kitab Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Apa maksud dari bacaan kitab suci tersebut, anak-anak? Yang pertama ialah laki-laki dan perempuan itu sederajat atau sama di mata Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menolong satu dengan yang lain. Jadi di sini terlihat bahwa di mata Allah perempuan dan laki-laki itu sama, tidak ada perbedaannya. Anak-anak, setelah kita melihat pandangan kitab suci, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bersyukur setelah diciptakan oleh Allah sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Berikut cara-cara yang harus kita lakukan untuk bersyukur atas diri kita sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita bersyukur. Pertama, kita harus tekun berdoa. Kedua ialah saling bekerja sama. Misalnya ketika sekolah, terus ada tugas piket, maka harus bekerja sama. Berikutnya yaitu membantu orang tua di rumah. Dan yang terakhir ialah kita harus mau menghormati guru di sekolah. Inilah cara kita bersyukur telah diciptakan. Sekarang anak-anak, pertanyaannya adalah, apa tugas manusia sebagai citra Allah? Berikut tugas kita sebagai citra Allah. Tugas kita yang diberikan oleh Allah ialah kita harus merawat, menjaga, dan memelihara bumi ini. Mari kita melihat apa tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu supaya manusia berkuasa atas seluruh isi bumi. Nah, dari materi kita, inilah puncak dari materi kita, anak-anak. Pertanyaannya ialah, mengapa kita harus bangga sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Kita harus bangga diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan karena kita diciptakan menurut citra Allah sendiri. Apa arti dari citra Allah? Citra Allah artinya manusia yang sama dengan rupa Allah dan berperilaku seperti Allah yang baik. Maka anak-anak, kesimpulan dari materi kita ialah kita bangga menjadi laki-laki atau perempuan karena kita diciptakan menurut gambar Allah dan memiliki keunikan masing-masing. Setelah kita belajar, mari menjawab pertanyaan berikut. Tulislah jawabanmu di buku tulismu dan kirimlah hasil kerjamu kepada gurumu. Tulis jawaban yang benar.
Anak-anak, sekarang mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih kami sudah belajar. Berkatilah kami selalu agar tetap sehat dan tetap semangat belajar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alright. Okay.